Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Anom ya? Betul. Ini dengan Bapak siapa? Mas Hadi, biasa dipanggil Mas Hadi. Dari mana Bapak? Dari Tanjung Kemala. Ada keperluan apa Bapak? Sebenarnya kalau keperluan tidak ada Mas. Cuman pengen cerita-cerita, menggali kebenaran. Bahwasanya kemarin itu saya lihat-lihat dari YouTube, informasi dari kawan-kawan yang ada di sekitar di sini, bahwasanya Mas ini boleh dikategorikan dukun apa sih Mas? Nah, soalnya kemarin itu ada tetangga itu katanya ke tempat Mas Anam, ada lagi ke tempat Mas Rojikin, tapi ternyata orangnya cuma satu. Nah, Mas Anam, yang Anam Sentanu, yang Mas Rojikin ternyata satu. Mereka tuh hilang, tapi ternyata katanya minta tolong aja di tempat Mas Rojikin, minta tolong aja di tempat Mas Anam. Nah, artinya Mas ini punya aliran ajaran lah, punya anutan barangkali seorang dukun barangkali Mas. Nah, kebenaran ini apakah benar? Apakah itu sekedar isu Mas? Ya, boleh saya jawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk Mas Hadi Winoto, mungkin Mas Hadi kita baru bertemu ya. Iya, baru kali pertama. Mungkin kalau video-video saya sudah nonton ya. Sering dibuka ya. Alhamdulillah. Jadi seperti ini Mas Hadi. Iya. Saya tidak akan mengatakan siapa yang mengatakan saya dukun salah. Enggak. Tapi saya berbahagia ketika saya diomongkan dukun. Karena dukun itu duduk rukun. Jadi siapapun yang mengatakan saya dukun tidak masalah. Tapi yang jelas, setiap orang yang mengatakan saya dukun pasti kata-katanya mengarah ke negatif. Iya. Namanya seorang dukun itu biasanya kan ke negatif, aneh-aneh, ketumbal lah barangkali ya. Bawa-bawa khodam dan segala macamnya. Jadi seperti ini Mas ya. Kalau menurut saya dukun itu nggak ada. Itu aja isu-isu zaman dulu, zaman VOC ya. Zaman VOC itu zaman perjuangan nenek moyang kita untuk menghancurkan budaya-budaya kita, yaitu dengan isu-isu yang tidak enak. Diadu domba kita, diadu-adu supaya kita saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling mencela, saling mencemooh. Akhirnya saling gontok-gontokan. Iya, tidak penting. Jadi tujuan saya bukan saya ini menolong mereka. Jadi saya mendoakan. Mendoakan, dan mereka itu kebetulan bertamu ke rumah. Itu minta tolong ya. Kalau saya bisa bantu ya saya bantu. Kalaupun toh terkabulkan, bukan saya yang ngabulkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa-doa mereka. Tapi gini Mas ya, sebenarnya dari penglihatan saya, Mas ini sudah termasuk di kategori barangkali di perdukunan loh. Karena biasanya ada seorang dukun itu kan ada dupa segala macam, termasuklah di sini ada keris juga kan. Nah, jadi kan seorang dukun itu kan pastinya terlibat dengan hal-hal demikian loh Mas. Nah, ada keris, ada segala macam. Ya, jadi seperti ini Mas, saya jawab. Dupa itu kalau zaman dahulu Rasulullah mensunahkan wewangian. Jadi kebetulan saya itu sukanya dengan dupa. Dengan minyak-minyak yang wangi, minyak melati, minyak misik dan sebagainya saya suka. Dengan minyak bambu saya tidak suka, minyak serimpi saya tidak suka, makanya tidak pakai. Jadi kalau masalah keris ini Mas, ini keris ini tidak ada apa-apanya Mas. Ini keris ini, kenapa saya seneng dengan keris-keris yang seperti ini? Ini karena apa ya? Karena sejarah, saya mengenang sejarah nenek moyang kita dulu berjuang luar biasa
membuat suatu pusaka ataupun keris itu dengan cara yang luar biasa. Ini kan sudah katakan ratusan tahun, Mas, masih utuh dan sangat bagus. Ini kalau orang mengatakan ini keris ini ada khodamnya, ya tanya aja sama yang ngomong ada khodamnya. Kalau menurut saya nggak ada apa-apanya. Ini hanya energi, kalaupun ada ini energi, Mas. Tapi dibawa-bawa terus itu, Mas, gimana ini, Mas? Karena gini, Mas, karena saya sangat cinta dengan budaya. Saya orang Jawa asli. Jadi karena saya cinta budaya saya, budaya Jawa, ya makanya saya ketika saya bawa keris seperti ini, Mas, saya membawa etika orang Jawa itu seperti apa, supaya saya melihat nenek moyang saya ketika saya mau sembrono, saya lihat, oh ini ada peninggalan nenek moyang, seolah-olah saya kena tegur. Jadi saya nggak boleh sembrono kan gitu. Jadi hanya pegangan supaya saya ini nggak sembrono, nggak ada apa-apanya ini. Jadi keris itu selalu dibawa ataupun selalu dipegang itu cuman untuk menjaga istilahnya budaya, budaya istilahnya baik dari zaman dahulu, jangan sampai istilahnya terkikiskan istilahnya budaya itu. Jadi harus itu tetap kita jaga, Mas ya. Betul. Jadi seperti ini, Pak, ya. Nggak usah meminta kepada siapapun sebenarnya ya. Kalau misalnya masnya sakit, tinggal baca aja Bismillahirrahmanirrahim la ya'dhuru ma'asmihi say'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu sebanyak-banyak mungkin. Itu buat apa sih, Mas? Itu untuk mengobati diri sendiri dan orang lain. Itu misalnya diasmakan ke banyu, tapi harus mendapatkan ijazah dari guru-gurunya. Jadi diminta itu harus ada ijazah juga, Mas ya. Mas, karena di situ ada sanad-sanadnya, Mas. Setelah itu baru misalnya sampean punya hajat, misalnya supaya hajatnya ini cepat terkabul, sampean sholat tobat, mandi tobat, sholat tobat, terus sholat tahajud, minta sama Allah dengan berhadiah al-fatihah, dengan hadiah fatihahnya kepada siapa? Kepada hajat-hajat Bapak. Jangan sampai ini minta kepada kayu besar, terus kodam dan sebagainya, hantu dan sebagainya datangin. Nah kalau saya, alhamdulillah pagi ini kita ini belum pulang dari sini, Mas. Karena kita beritikaf, bukan kita mau menyembah setan, jin, tuyul dan sebagainya, bukan ya. Karena kita mau cari ketenangan, mencintai alam semesta. Nah pagi-pagi alam semestanya sudah kayak ini luar biasa. Ya sebenarnya, Mas, gini, Mas ya, motong kata-kata Mas tadi. Saya sering melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi bukan dengan Mas loh. Dengan yang disebut barangkali yang boleh masuk kategori dukun lah. Banyak orang-orang itu datang ke si A, mau katanya minta nomor, minta ini. Ya tapi dikasih oleh sang dukun itu, bakar ini. Akhirnya katanya minta ini, minta telur, minta ayam putih, minta ayam hitam. Akhirnya kalau dia minta nomor dikasih. Nah, cuman saya belum mendengar bahwa Mas Anom seperti itu. Saya tidak mendengar. Hanya saja sering saya mendengar orang kehilangan, perginya minta tolongnya, minta doakin sama Mas. Nah, doanya ini loh, Mas. Doanya ini apakah doa ini sama dengan kayak dukun-dukun yang lain itu jampi-jampi segala macam itu, Mas? Nah, maksudnya. Ya harus, Mas. Harus pakai jampi-jampi. Tapi jampi-jampi saya ya itu tadi sudah saya katakan, Bismillahirrahmanirrahim la ya'dhuru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu kalau untuk pengobatan. Jadi kalau untuk misalnya orang kehilangan, bacakan aja surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, tahan nafas. Nah itu seperti itu. Jadi nggak usah neko-neko. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai misalnya pakai bakar dupa di itu hak mereka. Beda cara. Siapa tahu mereka masih cara
caranya cuman beda kelihatannya kayak dukun seperti itu, nyembah apa. Tapi yang dibaca apa? Kalau yang dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah. Misalnya seperti itu ya. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah. Hamba mohon bantulah, iya. Kabulkanlah segala hajat yang dihajatkan oleh tamu tadi kan. Nah itu kita hanya memintakan, masalah terkabul atau enggaknya itu karena ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, jadi Mas Anom ini sebenarnya memang dia mengajarkan zikir. Kalau untuk yang orang-orang minta tolong yang kehilangan segala macam itu memang ada, memang benar itu, Mas ya. Memang benar ya. Jadi kalau masalah orang minta tolong, minta pengobatan, ya karena saya juga buka pengobatan alternatif. Jadi tapi saya pakai herbal, juga pakai doa-doa tertentu yang doanya juga bersanad. Dan tapi kalau masalah orang mau mengatakan saya dukun, saya ini paranormal, saya ini tukang santet, itu terserah mereka. Nah sekarang satu terakhir pertanyaan saya, Mas. Pernah tidak, Mas, pengalaman selama Mas menggeluti bidang inilah, bidang ini pengalaman, pernah tidak Mas mengalami ataupun membantu seseorang untuk meminta jodoh loh, Mas? Meminta jodoh. Jadi kalau meminta jodoh itu pernah, Mas. Jadi seperti ini, kadang-kadang orang itu mohon maaf, Mas ya. Jadi mungkin saking banyaknya hijab an-nasir di dalam tubuhnya, atau di dalam tubuhnya itu ada jin yang menguasainya. Jadi sehingga jin tadi tidak terima ketika hendak menikah. Nah itu makanya kita mandikan tobat dulu. Kadang kita mandikannya di sungai, Mas. Kita mandikan setengah malam itu di sungai. Supaya apa? Mandi taubat. Nanti kalau bahasa Jawa itu ngelarung. Ngelarung itu celana dalamnya itu dilarung, dibuang. Supaya apa? Menghilangkan melarung kesialan. Jadi kalau masalah yang aneh-aneh enggak ada. Ya sudah, Mas, kalau kayak gitu saya mohon pamit. Sewaktu-waktu saya mohon bantuan mau cariin jodoh, Mas. Masih bujangan, Mas. Masih bujangan, masih udah umur 30 lebih belum ada jodoh ini, Mas. Terima kasih, Mas ya. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan saya bagi seluruh saudara-saudara yang mau meminta tolong kepada siapapun, minta tolonglah, asal kamu yakin bahwa dia bisa menolong dan dia bisa menghantarkanmu kepada rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu bisa menghantarkanmu kepada kolbumu dan rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan dia. Terus pegang, terus ikuti dia. Jadi untuk kawan-kawan pemirsa yang menonton tayangan saya, siapapun, jangan kita lihat dari mukanya, jangan kita lihat dari busananya, jangan kita lihat dari gaya hidupnya. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat dia itu cocok nggak dengan kita, seirama nggak dengan kita, bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Kalau dia bisa, siapapun itu, ikutilah. Saran saya, ikutilah. Yang penting dia masih mengarahkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tayangan saya, semoga bermanfaat bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.